Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan keputusan akhir dari batinnya ke kamu. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba mendengarkan keputusan akhir dari seseorang yang kamu cintai tentang hubungan kalian, yang pada akhirnya kedengaran jua melalui jeritan batinnya ke kamu. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang akan menarik energi orang banyak. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang yang sedang kamu fikirkan detik ini ya. Siapakah dia? Seseorang yang sedang kamu fikirkan detik ini. Seseorang yang melalui jeritan batinnya mengungkap keputusan terakhir ini. Siapakah dia? Seseorang yang melalui jeritan batinnya mengungkap keputusan terakhir ini. Apakah dia? Seseorang yang sedang kamu pikirkan detik ini. Blonde female. Teman-teman, di sini terlihat ya kartu pertama, seseorang wanita atau lelaki yang sangat awet muda. Ya, tidak kiralah usia beliau teman-teman ya, tetapi dia seorang yang pandai mengekalkan ketampanan, kecantikan. Orang ini sangat suka kepada kecantikan ya, sangat suka mengekalkan ya penampilannya. Tidak kiralah teman-teman ya, sama ada dia muda ataupun sudah berusia, tetapi penampilannya cukup menarik. Orang yang akan menjaga penampilannya ya, bagaimanakah dia memperlihatkan dirinya kepada orang lain. Orangnya cukup rapi, cukup sederhana, tetapi kelihatan sangat menarik. Yang pasti teman-teman ya, sama ada dia seorang wanita ataupun lelaki, dia sentiasa akan berpenampilan yang cukup menarik di mata orang banyak. Orang banyak pasti akan memandang ke arah si dia ini, sama ada dia seorang wanita atau lelaki. Kenapa? Kerana penampilan mereka ini teman-teman ya, cukup simple, sederhana, tetapi sangat menarik. Nah, ada beberapa yang cukup awet muda di sini ya, walaupun sudah berusia, tidak kelihatan seperti usianya. Nah, jikalau dia seorang pria teman-teman ya, orangnya sangat tertarik kepada kecantikan. Ya, kecantikan itu terletak di mata sendiri teman-teman ya, di mata kita sendiri, tetapi dia sangat menyukai kepada kecantikan seperti itu ya. Orangnya juga money oriented. Nah, hidup dia teman-teman ya, jikalau tidak ada uang, tidak ada mood ya. Orang ini sangat mementingkan uang. Mungkin ya, seharian itu teman-teman ya, yang dipikirkan di kepalanya hanyalah tentang uang. Jikalau dia seorang yang mapan, sudah pasti ya, mengapa dia sering memikirkan uang. Tetapi jikalau dia orang yang seperti kita, sederhana, atau mungkin pas-pasan sahaja hidupnya, ini menjadi faktor utama mengapa dari pagi sehinggalah malam akan memikirkan kondisi keuangan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan uang untuk hari esoknya, lusanya, minggu depan dan sebagainya. Uang yang dipikirkan. Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin ada sedikit koneksi ya. Sama ada kamu dibantu oleh orang ini atau kamu masih membantu orang ini dari segi keuangan. Energinya boleh terbolak-balik, sama ada kamu yang membantu si dia atau dia banyak membantu kamu dari segi keuangan. Seperti itu ya. Money oriented, mungkin businessman, businesswoman, seperti itu ya. Beberapa di antara kamu mungkin ya mempunyai ikatan khusus dengan orang ini. Pernah bernikah, pernah bertunang, pernah merencanakan sebuah pernikahan tetapi tidak terjadi. Nah, seperti itu ya. Ini mungkin juga orang masa lalu kamu yang hampir ya mempunyai ikatan dengan kamu. Ataupun mungkin ini mantan isteri, suami, seperti itu ya. Yang pasti saya juga menangkap mungkin ya, pada waktu ini ya, mungkin kalian sedang membincangkan ya pertunangan, pernikahan kalian ya.
Mungkin ini adalah keputusan terakhirnya untuk menikahi kamu. Mungkin sudah membawa untuk berbincang mengenai isu ini. Tetapi kendalanya sepertinya mungkin adalah masalah keuangan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang pasti beberapa di antara kamu juga mungkin sudah lama menjalankan hubungan ini dengan seseorang ini, tetapi hubungan kalian seperti berputar-putar. Tidak banyak perubahannya, tidak banyak kemajuan. Di sini ada beberapa energi teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada kegairahan. Wow, saya tidak pasti ya. Apakah gambar seperti ini dibenarkan di YouTube teman-teman ya? Berpelukan tetapi kita tidak dapat melihat ya gambar ini dengan jelas kerana ini membelakangi. But anyway guys, just to play safe ya. Berpelukan seperti ini mengindikasikan kegairahan ya, perasaan cinta di antara satu sama lainnya. Saya menangkap seperti masih ada ketertarikan, kerinduan, chemistry yang kuat di antara kamu dengan orang ini. Begini teman-teman, energinya ada beberapa. Salah satu daripadanya ini bukan sebatas cinta ya. Mungkin kamu jatuh cinta dengan orang ini, mungkin juga dia sangat jatuh cinta dengan kamu, tetapi yang pastinya ada ketertarikan fizikal yang kuat. Sama ada kamu pernah bersentuhan dengan si dia ataupun tidak, ketertarikan chemistry itu cukup kuat di antara kalian. Yang mungkin ya, dimulai ataupun diawali dengan kegairahan ini, kemudiannya saling jatuh cinta. Nah, that is possible ya. Itu ada kemungkinannya. Apapun itu teman-temannya, sebatas fizikal ataupun benar-benar jatuh cinta, ada ketertarikan yang cukup kuat di antara kalian sehingga orang ini ingin menikahi kamu ataupun pernah bernikah dengan kamu ya. Nah, teman-teman, kamu harus bijaksana ya ketika mendengarkan readingan. Ini mungkin untuk kamu yang single, untuk kamu janda dan duda, ataupun untuk kamu yang tidak pernah bernikah ya, tidak pernah bernikah sehinggalah detik ini, ataupun untuk kalian yang sudah ada pasangan. Ambil mana yang resonate sahaja. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Saya juga menangkap sedikit energi ya. Mungkin beberapa di antara kamu yang sudah berpisah dengan orang ini agak lama, mungkin akhir-akhir ini bertemu kembali ya. Ketika kalian bertemu kembali, dengan tidak disangka, tidak diduga, kegairahan ataupun ketertarikan chemistry itu masih ada sehinggalah hari ini. Nah, seperti itu ya. Kerana kad-kad ini mewakili banyak energi teman-teman ya. Di sini ada beauty queen. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang cukup talenta ya. Cukup berbakat, mempunyai talent ya. Mungkin ada kelebihan-kelebihan yang tertentu seperti memasak, menari. Mungkin juga orang ini berjiwa seni. Seorang penulis, seorang pelukis, seorang yang suka menjahit ya. Mungkin ada salon, seorang yang pandai gunting rambut. Talenta-talenta tertentu. Mungkin pandai memasak, pandai baking ya. Apapun itu mungkin sangat bagus ya, daripada segi how you call that, daripada craft tangan seperti itu teman-teman ya. Apapun itu ya, bakat yang ada, terlihat orang ini berjiwa seni, orangnya cukup kreatif ya. Mungkin ada beberapa yang sangat pandai menari ya. Jikalau dia seorang wanita, mungkin sangat pandai menarikan tarian tradisional seperti itu ya. Ataupun orang ini sering berada di atas panggung, terlibat dengan sesuatu yang terlibat dengan penyiaran seperti itu ya, communication, seseorang yang ada public relation. Mungkin juga orang ini sentiasa berada di panggung ya, di pentas seperti itu ya, dan dia merupakan performer yang cukup baik. Nah, kad terakhir dan kad pertama ini ada persamaannya. Nah, apatah lagi jikalau orang ini public figure ya, seseorang yang sering berada di khalayak ramai, maka ini menjelaskan mengapa penampilannya sentiasa kemas, sentiasa rapi, sentiasa cantik, sentiasa tampan. Di sini saya menangkap daripada seseorang yang jauh lebih muda dari kamu dan seseorang yang sudah berusia, tetapi kamu tidak dapat, you can't tell the difference. Kerana penampilan yang begitu menarik ya, sangat awet muda ya, dan pergerakan bahasa tubuh orang ini juga sangat menarik perhatian kamu, khususnya jikalau dia seorang wanita. Ada gerak-geri tertentu ya yang membuatkan kamu sangat tertarik kepada dia, yang mungkin membedakan dia dengan orang lain. Orangnya cukup kreatif teman-teman ya. Wow, di sini ada Ice King yang mengindikasikan beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seorang yang sepantaran atau lebih tua dari kamu. Rambutnya sudah beruban, tetapi penampilannya masih cantik ya, badannya masih cantik, tetapi orangnya tegas. Orangnya dingin, orangnya tegas, orangnya kaku. Tidak pandai mengekspresikan emosinya, tetapi dari segi perasaan,
orang ini sangat mencintai kamu. Itu energi pertama. Energi kedua, hubungan kalian ini dipengaruhi oleh seseorang tua lelaki. Sama ada ayahnya atau pakciknya. Seseorang tua lelaki yang saya tidak pasti teman-teman ya. Di sini juga ada dua energi. Sama ada orang ini sangat menyukai kamu, merestui hubungan kalian, ataupun orang ini permintaannya agak tinggi ya. Permintaan untuk menerima kamu ke keluarga si dia ini mungkin agak tinggi. Sesuatu yang seperti terlihat, saya tidak tahu ya, saya menarik energi ketiga ya. Jikalau pakcik ayahnya yang agak strict ya, agak strict tu apa teman-teman, agak tegas ya. Tetapi dalam diam dia memerhatikan kamu, saya lebih menangkap energi yang sangat menyukai kamu sebenarnya. Tetapi apa yang dia perlihatkan kepada kamu adalah seperti orang yang tegas, tidak begitu mesra ya, tidak begitu friendly. Gambaran yang orang tua ini berikan kepada kamu seperti dia tidak menyukai kamu. Tetapi sebenarnya dia sangat merestui hubungan kalian. Nah, ada beberapa energi di sini teman-teman ya. Kamu ambil mana yang resonate saja. Kerana ini bukan pembacaan peribadi. Nah, tetapi jikalau kamu bantu saya untuk fokus, kamu akan dapat rasakan ya, pembacaan ini seperti pembacaan peribadi. Baiklah teman-teman, kita ke tema readingan hari ini ya. Jeritan kuat daripada batinnya yang akhirnya kedengaran jua ya. Sesuatu yang dia putuskan. Keputusan terakhir yang hadir daripada orang ini. Kita cuba lihatkan teman-teman ya, secara keseluruhannya. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Dan seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini? Kad ini agak besar untuk di-shuffle ya. Kita akan cuba lihatkan di sini ya. Beberapa di antara kamu ya berdiri dengan seseorang yang berkulit hitam manis ya. Mungkin rambutnya kerinting seperti ini, tetapi rambutnya pendek ya. Orang ini mempunyai penglihatan ya, mata yang sangat tajam. Nah, walaupun berkulit hitam manis, seperti gambar ini ya, giginya sangat putih teman-teman ya. Mungkin ada sedikit janggut yang sedikit ya, sedikit misai seperti gambar ini. Nah, orangnya hitam manis. Mungkin tidak semua, tetapi orang ini mempunyai penglihatan ataupun cara memandang kamu ini dengan sangat tajam. Seseorang yang suka memerhatikan kamu dan cukup tertarik dengan kamu. Nah, tidak tertakluk kepada warna kulit teman-teman ya. Mungkin penampilannya seperti ini, suka memakai jaket ya, kelihatan santai seperti ini. Nah, walaupun penampilannya sederhana, tetapi ketika menggunakan jaket, menunjukkan dia seperti orang yang wow, cukup cool begitu teman-teman ya. Mungkin rambutnya kerinting seperti ini, tetapi entah kenapa ya, saya juga menangkap sedikit energi yang rambutnya agak panjang sedikit sebelum mencecahi bahu ini ya. Tetapi orang ini mempunyai gigi yang cukup putih. Nah, seperti itu ya. Mungkin beberapa di antara kamu di sini ya, orangnya jauh lebih muda dari kamu. Nah, jikalau dia tidak jauh lebih muda dari kamu, saya menangkap orang yang berjiwa muda, masih ingin mengekalkan penampilan, mempunyai cita rasa yang tinggi. Expensive taste, teman-teman ya. Cita rasa yang tinggi, yang pasti, muda ataupun tua. Dia sangat tertarik, sangat bergairah dengan kamu ya. Ini energi dia detik ini. Tetapi orang ini acting very cool ya. Seperti terlihat tidak mengejar kamu. Seolah-olah, I don't know you guys ya. Mungkin dia terlalu gengsi, terlalu ego ya. Maka dia tidak mahu memperlihatkan yang dia benar-benar menyukai kamu. Nah, detik ini teman-teman ya, saya menangkap energi dia yang sedang memerhatikan kamu. Banyak yang perlu dia fikirkan. Dan dari gambar ini ya, jelas terlihat seseorang yang sudah mengambil keputusan tetapi tidak mengungkapnya kepada kamu. Dia diamkan sahaja. Maka kita akan membongkar teman-teman ya, daripada jeritan batinnya yang paling dalam. Apakah keputusan terakhir orang ini? Kita lihatkan pula ya, dari pihak kamu. Seperti apakah energi kamu? Kad ini benar-benar besar ya. Sukar untuk saya memegangnya. Seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini? Young male. Wow. Young male ini teman-teman ya, seorang lelaki, tidak tertakluk kepada gender ya. Seorang yang muda. Saya lebih menangkap kalian mungkin ya, berdealing dengan seseorang yang jauh lebih muda daripada kalian, atau kamu di sini masih lagi ya, di pengajian, masih belajar ya. Kamu seorang yang masih belajar,
mungkin baru memulakan pekerjaan kamu kerana ketarik energi kamu di sini. Kamu sangat interested ya, sangat berminat dengan orang ini, cukup berminat. Ketika kamu memandang ke arahnya, mata kamu tidak akan berkedip-kedip, hati kamu akan berdegup dengan kencang. Ataupun ya, kalian di sini, energi kedua ya, mungkin mempunyai seorang anak lelaki yang sudah dewasa daripada pasangan kalian yang detik ini ataupun pasangan yang lepas. Jikalau kamu adalah seorang janda atau duda yang mempunyai seorang anak lelaki yang sudah pun dewasa. Nah, anak kamu ini cukup manja, cukup melekat dengan kamu jikalau kamu seorang wanita. A little bit spoiled, teman-teman, terlalu dimanjakan sehingga cenderung menghabiskan uang kamu. Nah, ini jikalau ini anak kamu ya. Saya menangkap seperti terlalu banyak kemudahan, kebahagiaan yang diberikan dan kamu sangat memfokuskan kepada anak kamu ketimbang seseorang yang sedang kita bincangkan. Begini teman-teman, prioritas keutamaan kamu adalah kepada anak kamu, ya. Dan kedua barulah si dia, seperti itu. Ataupun ini mungkin energi kamu yang jauh lebih muda, masih lagi di pengajian, ataupun kamu seperti saya sebutkan tadi ya, kamu berdiri dengan seseorang yang jauh lebih muda, ataupun kamu ada anak, seorang anak lelaki yang sudah boleh ya membawa kenderaan, ya, sudah boleh memandu. Dan anak kamu ini sangat berminat dengan kereta, teman-teman. Sport car ya, mobil-mobil yang canggih seperti itu ya. Nama sudah pun anak lelaki, teman-teman ya, pasti sangat menyukai ya kepada sport car dan sebagainya. Di sini juga saya menangkap energi yang lain ya, seperti beberapa di antara kamu cenderung ya membawa kereta ini ya, memandu mobil ini untuk pergi menjemput orang ini. Selalunya kamu yang akan membawa kereta, memandu untuk pergi ke arah si dia. Entah mengapa saya juga menarik energi yang seperti itu. Maka teman-teman, kamu ambil mana yang resonate sahaja ya. Bottom of the deck, wow, communication. Kebanyakan di antara kamu di sini lebih kepada ke arah komunikasi. Nah, di sini ada beberapa energi teman-teman. Sama ada hubungan yang sebatas di social media, tidak pernah bertemu, long distance relationship, atau ada masalah komunikasi di antara kalian detik ini yang tidak ingin dikomunikasikan. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia beritahu atau yang ingin kamu beritahu, tetapi kalian mungkin sedang memblokir, silent treatment, tidak mahu berkomunikasi. Maka kita mendengarkan jeritan batin daripada si dia ini yang memberikan keputusan akhirnya. Di sini ada pelbagai energi dari segi communication. Mungkin juga kalian bekerja ya di telecommunication, sesuatu yang berkaitan dengan penyiaran, berada di atas panggung, atau sesuatu yang berkaitan dengan IT dan sebagainya. Sesuatu yang perlukan kalian ya seperti PR yang berkomunikasi. Saya menangkap energi ya. Kalian ini banyak berkomunikasi dengan satu sama lainnya via telefon ya, handphone ya, mungkin ya menggunakan social media, social network dan sebagainya. Ada beberapa di antara kamu yang sehinggalah detik ini belum pernah bertemu orang ini secara fisik. Okey guys, saya ingin mencari tahu ya, mengapakah batinnya menjerit dan menyampaikan keputusan akhir ini kepada kamu? Kita perlu lihatkan ya situasi hubungan kalian yang mendorong si dia untuk menyampaikan keputusan akhir ini melalui jeritan batinnya. Nah, mengapakah dia tidak komunikasikan sahaja hal ini kepada kamu? Tetapi mengapakah kamu seolah-olah dapat menangkap ya daripada jeritan batinnya? Nah, setelah sekian lama ataupun mungkin ya hubungan yang sudah berjalan dalam waktu 1 tahun ke atas tetapi tidak ada penjelasan, atau mungkin lebih lama dari itu, sesuatu yang berputar-putar ya, ingin kamu cari tahu ke manakah arah tuju hubungan ini dan apakah penjelasan beliau. Maka di sini teman-teman, kita akan cuba cari tahu dengan memperlihatkan ya kondisi hubungan kalian untuk melihatkan situasi ini dengan lebih jelas ya. Apakah yang membuatkan si dia ini seperti terpaksa ya mengambil keputusan yang terakhir dan hanya dapat didengarkan melalui jeritan batinnya ke kamu. Keputusan apakah yang sudah dia ambil? Sebelum kita ke soalan itu ya, kita cuba lihatkan dahulu situasi hubungan kalian sehingga kamu terpaksa ya mendapatkan keputusan akhir ini melalui jeritan batinnya yang akhirnya kedengaran juga. Mengapakah tidak dikomunikasikan terus?
karma. Kos, sebab dan akibat ya. Di sini teman-teman ada karma yang belum dijelaskan ya. Ada ikatan karma di antara kalian. Dengan perkataan karma ini ya, sudah pasti ya, kamu semua sudah faham dan saya tidak perlu menjelaskan dengan lebih jelas ya. Ada ikatan karma, hutang karma yang perlu dijelaskan. Maka kamu dengan orang ini seperti terikat ya dengan satu sama lainnya. Di sini ada confusion teman-teman. Terdapat kebingungan ya yang hadir di perasaan si dia, ketidakpastian, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang dia tidak pasti ya, bagaimana untuk mengutarakan ini kepada kamu. Ya, mungkin dia tidak tahu cara yang tepat untuk mengutarakan keputusan akhir yang sudah dia ambil terhadap hubungan kalian ya. Maka dia menggunakan ya jeritan batinnya agar dengan harapan ya dapat sampai kepada kamu dan kamu dapat menangkap keputusan akhir daripada si dia ini yang akhirnya kedengaran juga. Di sini ada shocking, trouble, unexpected. Saya menangkap hubungan yang penuh dengan rintangan dan halangan ya. Dan saya juga menangkap confusion, kebingungan ini hadir setelah berlakunya sesuatu. Sesuatu yang mengejutkan. Ada sesuatu yang berlaku secara mengejutkan di hubungan kalian ini. Sesuatu yang baru dia discover, baru dia ketahui ataupun baru kamu ketahui. Nah, mungkin ada ya yang menyimpan ataupun menyembunyikan status sebenar. Mungkin menceritakan yang dia ini single ya, dia mungkin sudah bercerai, tetapi akhirnya kamu mengetahui yang dia belum bercerai. Mungkin dia pasangan orang. Shocking ini banyak skopnya teman-teman ya, dan mungkin juga ada perkara-perkara lain yang terlihat ya, seperti mungkin dia mencari tahu akan latar belakang kamu mencari tahu, menyelidik latar belakang si dia. Ada sesuatu yang mengejutkan di sini, sehingga membuatkan kamu atau dia ya kurang senang akan hubungan ini ya. Ini sesuatu yang tidak kamu duga. Nah teman-teman, ini akan berbalik kepada kamu ya. Apakah yang terjadi di hubungan kalian sehingga membuatkan kalian ini begitu kaget sekali ya. Sesuatu yang membuatkan kamu atau dia terkejut sehingga ingin berlari, ghosting, disappearing, invisible. Ini sesuatu yang tidak terduga berlaku ya. Begitu mengejutkan kamu, begitu mengejutkan dia, sehingga salah satu daripada kalian di sini bertindak untuk pergi meninggalkan hubungan ini. Lebih ke arah kamu ya, yang mulai beredar, pergi meninggalkan koneksi ini ketika kamu menyedari ada sesuatu yang tidak kena dengan orang ini. Atau mungkin ya, sedikit indikasi yang menunjukkan dia yang pergi meninggalkan kamu. Saya lebih menarik energi ini ke arah kamu sebenarnya ya, yang pergi, ghosting, blocking, blokiran teman-teman ya, menghilang dan seperti mengundurkan diri kamu dari si dia ini. Mungkin ada sesuatu yang menyedarkan kamu ya berkaitan dengan keuangan. Shocking kerana di atasnya ada berputar-putar sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Mungkin kamu baru tersedar seseorang ini menggunakan kamu, memanfaatkan kamu, memanfaatkan kebaikan hati kamu yang sering membantu. Seperti itu ya. Di sini ada energy healing, cleansing teman-teman ya. Orang yang menarik diri untuk membenahi dirinya, mencari jati dirinya dan untuk menyembuhkan perasaan yang terluka di hatinya. Ketika dia healing teman-teman ya, ketika dia membenahi dirinya, energi kalian ini terkoneksi. Sudah pasti ya, kerana dia akan memikirkan kamu, mencari solusi kepada masalah di hubungan kalian. Nah, daripada kartu healing ini, kamu mungkin dapat merasakan vibrasi ini ya, energi daripada si dia, jeritan batinnya yang walaupun tanpa dia ungkapkan ya, kamu sudah mengetahui keputusan akhirnya. Di sini ada emotional storm ya, sesuatu yang membuatkan hati dia begitu bergejolak ketika ingin memberikan keputusan akhir ini kepada kamu. Seolah-olah ya gambaran yang saya terima di sini, keputusan ini juga adalah sesuatu yang dia tidak pasti. Dia tidak pasti dengan keputusan yang dia ambil. Dia tidak pasti sama ada dia harus membuat keputusan ini. Tetapi dia sedar, dia harus mengutarakan keputusan terakhir daripada dia terhadap hubungan kalian melalui jeritan batinnya. Kita akan lihat di sini ya. Di sini saya memperlihatkan kebanyakan hubungan yang on-off. Ramai di antara kamu yang sudah lama menjalankan hubungan ini tetapi tidak ada kemajuan. Ada yang pergi meninggalkan.
Ada yang benar-benar menyakiti kamu, ada yang sudah membohongi kamu, emotional storm ya, ada yang sudah membohongi kamu, dan ada yang sedang mengelak, menghindar. Tetapi tidak ke mana-mana, hanya cuekin, menghindar. Sesuatu yang membuatkan kamu ya tersedar akhir-akhir ini ya, akan sebuah kebenaran. Kebenaran ini saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin disedari oleh kedua belah pihak, sehingga cukup membingungkan dia, cukup membingungkan kamu. Bottom of the deck, ada yang sudah berkomitmen di sini. Sama ada yang sudah berkomitmen, sudah ada pasangan, ataupun orang ini mengambil keputusan akhir untuk memenuhi ya janjinya ke kamu, yaitu untuk berkomitmen, memberikan kamu cincin ini. Sesuatu yang bergejolak di jiwanya, tetapi mungkin ada faktor-faktor keuangan ya yang membuatkan ini tertunda. Seperti itu teman-teman ya. Kita tidak seharusnya berfikir ke arah yang negatif sahaja. Kita harus bersikap terbuka. Kerana di sini ada gambar seorang couple ya. Satu pasangan yang ingin ataupun sudah bernikah di sini ya, gambar perkahwinan ya, with a wedding gown and everything ya, commitment. Ingin berkomitmen dengan kamu. Okay guys, saya tidak tahu ya, sebatas ataupun berlandaskan barisan pertama ini ya, hubungan kalian ini adalah sebuah karma yang perlu dibayar. Ya, sesuatu yang tidak selesai ya di antara kamu dengan orang ini. Ada hubungan yang menyakitkan, sesuatu yang membuatkan kamu kaget, berlari dan kembali lagi ya, seperti itu ya. Sehingga ada emosi yang naik turun ya, membingungkan, ada kebenaran yang terungkap ya, sehingga seseorang perlu berproses untuk membenahi dirinya. Okey guys, kita akan lihatkan perkara ini dengan lebih jelas ya. Hubungan kalian ini seperti banyak naik turunnya. Itu yang saya lihat di sini ya. Kita cuba lihatkan apakah kamu dapat rasakan keputusan akhir melalui jeritan batinnya ke kamu. Apakah keputusan akhir dari orang ini ke kamu sebenarnya? Nah, di sini teman-teman ya, kita cuba bersikap terbuka. Apapun keputusan daripada si dia ini ya, kamu perlu sesuaikan bacaan ini dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Ya, kerana ini pembacaan umum guys, yang menarik energi orang banyak. Tidak semestinya energi kamu sahaja yang ketarik di dalam bacaan ini. Nah, apapun keputusan yang sudah dia lakukan, sebenarnya, walaupun ini pembacaan umum ya, saya boleh pastikan, kamu tahu sebenarnya. Kamu akan dapat menarik energi ini dengan begitu tepat jikalau kamu fokuskan. Kamu sebenarnya tahu keputusan akhir yang hadir melalui jeritan batinnya. Mungkin teman-teman ya, ada yang cuba bersikap denial sebelum kartu-kartu ini dibuka. Nah, jikalau saya tidak dapat menebak ini teman-teman ya, melalui intuisi saya tidak boleh menjadi seorang tarot reader. Nah, sebelum kamu cuba denial, kamu tanyakan diri kamu dahulu. Apakah setakat ini kamu ingin mengetahui jeritan batinnya ke kamu yang akan mengungkapkan keputusan akhir? Be truth to yourself. Jikalau kamu merasakan, Kak, saya tidak mahulah Kak, ini menakutkan saya. Nah guys, then stop the video. Jangan continue ya menonton video ini. Itu saranan saya. Tetapi jikalau kamu bersikap terbuka, ada sisi penasaran kamu ya, then go ahead ya. Dengarkan bacaan ini and take your own risk. Teman-temannya, kerana saya percaya jikalau kamu fokuskan, ini boleh menjadi pembacaan peribadi untuk kamu. Walaupun ini pembacaan umum yang menarik pelbagai energi. Ini sesuatu yang boleh saya pastikan. Now guys, kita bersikap terbuka ya. Sama ada ini keputusan yang baik ataupun tidak. Menurut saya, kejujuran itu penting. Niat itu penting. Daripada kamu terus-terusan membohongi diri kamu, berada dalam sebuah kegelapan, lebih baik cari tahu. Sama ada baik ataupun tidak, sekurang-kurangnya kamu akan mengetahui ini ya. Apapun keputusan akhir yang sudah dia ambil untuk kamu. Nah, saya tidak akan bermacam-macam di sini teman-teman ya. Apa yang terbuka di kartu-kartu ini, itu yang akan saya bacakan. Are you ready guys? Keputusan akhir apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu melalui jeritan batinnya?
yang sudah dapat saya rasakan, kamu sudah pun mengetahui sebelum kartu-kartu ini dibuka. Spread your wings. Ini ada dua energi yang berbeza. Salah satu daripadanya untuk memperkembangkan lagi, untuk memajukan lagi, going forward ya, dengan hubungan kalian. Pergi ke arah yang lebih jauh, seperti berkomitmen. Ingin berkomitmen dengan kamu, ingin menikahi kamu jikalau ini memungkinkan. Ingin pergi lebih jauh lagi dalam hubungan ini. Energi kedua, seseorang yang masih lagi bingung, tidak tahu ya, sama ada dia ingin bernikah dengan kamu, tetapi orangnya ingin kebebasan. Nah, daripada kartu pertama ini teman-teman, dia seorang yang tidak suka dikekang, ya. Nah, di sini kamu sudah tahu jawapan orang ini sebenarnya berlandaskan hubungan kamu masing-masing. Apakah dia akan menikahi kamu? Apakah kedepannya nanti dia akan datang menikahi kamu? Apakah kamu akan bersabar dengan sikapnya? Kerana orang ini masih lagi berjiwa petualangan dan dia tidak suka ya jikalau kamu melimitkan atau menghadkan kebebasannya. Orangnya orang yang cukup freedom. Mungkin ya beberapa di antara si dia ini sehinggalah detik ini masih membujang. Mungkin ya tidak pernah bernikah ya, tetapi usianya sudah lanjut. Seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman, darkest fear. Orang ini mempunyai ketakutan apabila dihadapkan kepada sebuah pilihan. Dia sangat takut jikalau dia harus memilih dan dia harus mempertarungkan ya kebebasannya. Nah, untuk berkomitmen itu bukan mudah teman-teman ya. Untuk berkomitmen itu memerlukan dia give up, mempertaruhkan kebebasannya. Ini adalah sesuatu yang akan memakan waktu. Orang ini tidak biasa untuk berkomitmen. Kerana mungkin ya jikalau dia seorang yang sudah ada pasangan, berkeluarga ataupun single, dia sudah bebas, sudah terbiasa dengan kebebasan ini. Mungkin pekerjaannya memerlukan dia travelling ya, merantau ke pelbagai tempat, tidak melekat dengan keluarga. Dia orang yang berjiwa bebas. Tetapi yang peliknya, dia sering memikirkan kamu. Tetapi dia ada fobia, ketakutan untuk berkomitmen. Nah, ini tidak berarti dia tidak cintakan kamu. Dia lebih nyaman jikalau hubungan kalian ini seperti ini. Tidak dipush untuk cepat-cepat bernikah. Nah, ini jeritan kuat daripada batinnya ke kamu yang tidak kamu dengarkan. Pada waktu yang sama, dia ingin berlari ke arah kamu. Pada waktu yang sama, dia ingin berlari pergi dari kamu. Energi orang ini seperti ini. Dia tidak boleh tanpa kamu. Tetapi dia juga tidak dapat berkomitmen. Itu yang saya tangkap di sini. Daripada dua kartu yang pertama ini ya. Kita lihatkan lagi. Di sini ada release. Nah, kamu lihat sendiri teman-teman. Perkataan release itu banyak maksudnya. Melepaskan. Berpasrah. Letting something go. Ya. Orang ini berpasrah dengan hubungan kalian. Tetapi dia sering memikirkan kamu. Ya, dia berpasrah dengan hubungan kalian kerana dia tahu sisi sebenar yang dia tampilkan kepada kamu. Nah, orang ini cukup misterius teman-teman ya. Masih banyak kecanduan-kecanduan yang tertentu. Nah, walaupun dia mungkin orangnya beribadah, do not be fooled teman-teman ya. Orang yang beribadah ini lagi banyak cabarannya. Dia mungkin ada kecanduan seperti memantau sesuatu yang kamu tahu ya, di handphonenya ya. Masih ada kecanduan untuk melihatkan kepada yang cantik-cantik di luar sana, yang tampan-tampan di luar sana, seperti itu ya. Dan dia orang yang tidak mahu berkomitmen. Kamu tahu kenapa? Kerana jauh di dalam dirinya, secara psikologinya, orang ini banyak dikecewakan. Mungkin ada inner child yang terluka ya, masa lalu yang sering dihampakan. Sehingga dia menjadi seperti ini untuk membuatkan dirinya merasa dia ini berguna. Orangnya merasa cukup hopeless sekali. Hopeless itu apa teman-teman ya? Dia merasakan dia tidak produktif ya, dan dia masih berusaha. Nah, orangnya cukup inovatif. Maka dia akan mencuba pelbagai perkara baru untuk mentransformasikan dirinya. Bersebelahan dengan spread your wing and darkest fear teman-teman ya. Banyak yang perlu dia perbetulkan di hidupnya sebelum dia melibatkan kamu sebagai sebahagian daripada hidupnya. Begini teman-teman, orang ini merasakan dia belum cukup bersedia untuk berkeluarga. Nah, jikalau dia seorang yang sudah berkeluarga, dia merasakan dia tidak menjalankan tanggungjawab itu. Dia sudah mengecewakan keluarganya, nah apatah lagi ingin melibatkan kamu, orang baru dalam hidupnya. Maka dia berpasrah. Sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan kepada kamu.
kerana ini akan mengecewakan kamu. Beberapa di antara dia di sini jelas terlihat sudah ingin, ada keinginan atau mungkin sudah memutuskan hubungan dengan kamu. Sama ada sudah memutuskan atau sudah ingin memutuskan tetapi tidak menyampaikan ini kepada kamu. Maka kamu dapat mendengarkan keputusan akhir ini daripada atau melalui jeritan batinnya yang kuat. Sebenarnya kamu sudah tahu. Sudah saya katakan tadi sebelum kartu-kartu ini terbuka, kamu sudah pun tahu. Nah, jikalau saya tidak dapat merasakan ini, saya tidak boleh menjadi tarot reader. Tarot reader itu bukan senang, teman-teman, bukan mudah untuk menjadi seorang tarot reader. Jikalau kamu berkesempatan suatu hari nanti, mungkin kamu berminat untuk membuka channel. Ini pengakuan saya, teman-teman. Kelihatan kedengaran begitu mudah ketika seorang tarot reader menjelaskan kartu-kartunya, menjelaskan kepada kamu. But behind the scene, di belakang tabir yang tidak kamu lihat I don't know about other tarot reader, teman-teman. Saya tidak pasti bagaimana tarot reader lain yang begitu bertenaga Tetapi saya daripada saya sendiri, saya tercungap-cungap. Saya merasakan terlalu banyak menguras tenaga sehingga it's like I'm out of oxygen. Nah, di keluarga saya arwah ayah mempunyai penyakit asma, teman-teman sukar untuk bernafas. Nah, kini umur saya 50-an. Saya tidak pasti jikalau saya mewarisi masalah itu, tetapi ketika melakukan readingan, jikalau tenaga itu terlalu banyak dikeluarkan, saya akan tercungap-cungap. It sounds really nice, sound really easy seperti begitu mudah untuk membuka channel, melakukan pembacaan Saya rasa ini hanya difahami oleh tarot-tarot reader yang lain. Sebenarnya tidak mudah, teman-teman. Nah, kamu boleh membeli kartu-kartu di online Shopee online dan sebagainya. Ada kartu-kartu yang bisa mengizinkan kamu untuk meramal sendiri. Kamu mungkin boleh mencuba kerana ada kata kunci di bawah. Itu kartu-kartu yang lebih mudah bagi permulaan. Ketika kamu membaca untuk diri kamu sendiri, cuba kamu testing, teman-teman sebenarnya tidak mudah. I don't know, guys, how other tarot reader does it. Tetapi saya selalu tercungap-cungap. Nah, begini, seperti tidak ada oksigen. Ini yang sedang dia rasakan detik ini. Tidak dapat bernafas di hubungan kalian. Atas mungkin kerana berlandaskan kebingungan emotional storm hubungan yang jatuh bangun, perbezaan, halangan, rintangan, keluarga yang tidak mendukung. Mungkin juga long distance relationship membuatkan dia merasakan sudah ingin putus. Memasrahkan hubungan ini ke tangan takdir, memutuskan kamu atau dalam proses ingin pergi meninggalkan hubungan ini. Nah, teman-teman, 3 kartu pertama ini saya lebih menangkap. Nah, walaupun ini kartu death sebenarnya di sini tertulis release. Sebenarnya di original tarot deck ini adalah kartu death, Scorpio energy, zodiak Scorpio. Tetapi entah mengapa walaupun death ini memperlihatkan kepada transformation, tetapi saya lebih menangkap bahawa orang ini ingin selesai dengan kamu. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan. Tetapi saya lebih prefer lebih suka menyakitkan kamu dengan sebuah kebenaran daripada mengutarakan sebuah kebohongan yang hanya menghiburkan hati. Nah, di sini kebenaran terungkap Orang ini kamu lihat bersebelahan dengan 9 of Sword ini ataupun the darkest fear yang memperlihatkan sisi ketakutan ketidakpastian, kebingungan. Seperti energi yang mundar-mandir Dia tidak pasti sama ada ingin lakukan ini kepada kamu. Apakah dia tega untuk mengungkapkan bahawa hubungan kalian ini stuck, tidak ke mana-mana, tidak ada kemajuan, sementara kalian ini berpasrah, lebih baik we give it up. Seperti itu Tetapi dia tidak sampai hati. Maka setiap malam dia tidak dapat tidur. Ada juga energi yang saya tangkap di sini cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kamu jatuh cinta dengan seseorang yang sebenarnya menyukai kamu, tetapi mungkin orang ini tidak mencintai kamu. Itu perbedaannya. Nah, di sini dia tidak tahu bagaimana untuk menolak cinta kamu. Saya juga menangkap ada energi yang seperti itu. Kerana dia merasakan kamu ini cukup menarik, tetapi rasa cinta itu tidak wujud. Kerana orang ini, teman-teman selain daripada misterius, memiliki kecanduan-kecanduan tertentu, dia juga orang yang sukar untuk move on dari masa lalunya. Dia begitu seperti tertakluk kepada masa lalunya.
sukar melupakan hubungan di masa lalu, trauma di masa lalu, dibawa-bawa sehinggalah detik ini. Ada ketakutan yang tidak dapat kamu lihat di orang ini. Maka dia cenderung mendiamkan dirinya, memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang cukup misterius, sukar ditebak, ya. Banyak perkara yang berlaku di minda, di hatinya. Tetapi ketika dia mengungkapkan sesuatu kepada kamu itu sangat berbeza, sangat bercanggah dengan apa yang dia rasakan. Tidak seindah rupa, tidak seindah kata. Kamu faham maksud saya, ya? Nah, orang ini memang sukar untuk kamu predict. Susah untuk kamu memahami dia. Orang ini hanya cenderung membuatkan kamu pening kepala. Ya? Di sini teman-teman, ya, kalian masih lagi cuba seperti berharap, ya. Ada sedikit harapan untuk agar, ya, komunikasi hubungan ini dapat diteruskan. Kita lihatkan lagi, ya. Di sini clarity of belief. Saya lebih menangkap energi kepada kejelasan, ya. Kejelasan, kepercayaan terhadap hubungan ini. Seperti saya sebutkan tadi, ya, sudah ada kejelasan sebenarnya. Sudah terang-terang dapat dilihat hubungan ini harus dibawa ke mana. Ke manakah arah tujuan hubungan ini? Walaupun dia seseorang yang sukar kamu tebak, tetapi sebenarnya kamu sudah dapat memprediksi ke manakah arah tuju hubungan ini. Tetapi saya lebih menangkap seperti kamu cuba menepisnya daripada fikiran kamu. Kerana kamu di sini sebenarnya cukup kesepian. Sukar untuk kamu menerima kenyataannya. Seperti ketika kamu kesepian walaupun hubungan ini cukup mencabar, kamu ingin teruskan. Gambling. Kamu ingin teruskan mengambil risiko itu kerana kamu lebih suka mengambil risiko sesuatu yang tertantang, is not the right word, ya. Sesuatu yang memberikan kamu cabaran daripada bersendirian. Maka kamu lebih ke arah ingin mengambil risiko itu asalkan kamu tidak ditinggalkan sendirian. Saya tidak tahu teman-teman, ya, kerana saya menangkap energi itu, ya, di bahagian kamu, ya. Kamu tidak mahu ditinggalkan kesendirian. Kamu mahu mendapatkan perhatian siapa sahaja. Kadang-kadang kamu terpaksa mendapatkan perhatian daripada bestie, your buddies, kawan baik, ya, kerana kamu kesepian di sini. Ada kalanya kamu memandu mobil kamu pusing-pusing dengan tidak ada arah yang tertentu. Dan kamu pertanyakan diri kamu ketika memandu mobil ini, apa yang kamu cari? Siapa yang ingin kamu jumpa? Kesepian. Itu yang saya tarik di sini dengan jelas. Kamu tahu teman-teman, kamu banyak memikirkan orang ini ketimbang dia memikirkan kamu. Kamu banyak mendahulukan dia ketimbang dia mendahulukan kamu. Orang ini ada masalah dengan masa lalunya yang perlu dia perbaiki. Maka dia merasakan tidak adil untuk menghadirkan kamu dalam hidupnya ketika kehidupannya tidak terurus. Di sini coming together. Tetapi dari segi pikiran teman-teman, ya, kalian ini sering terkoneksi, ya. Kalian sering terkoneksi, mungkin ada persamaan, ya, dari cara berfikir. Saya juga menangkap energi seseorang yang jikalau hubungan kalian ini sedang putus ataupun terputus, ada yang putus dan sebagainya, ya, dia masih ingin mengekalkan kamu sebagai sahabatnya. Tidak mahu kerana ada perasaan cinta ini berputus dan kemudiannya tidak ada persahabatan, ya. Seperti ingin bertemu kamu walaupun mungkin hubungannya tidak jadi kerana sudah lama berkomunikasi dengan kamu bertahun-tahun lamanya, ya. Ingin juga melihat, ya, dengan siapakah dia berkomunikasi selama bertahun-tahun ini. Dia sedang memikirkan cara untuk bertemu dengan kamu. Ada sebahagian kecil daripada dia ini, ya, yang ingin bersatu dengan kamu ke arah pernikahan. Ada energi itu. Tetapi orang ini seperti tidak yakin akan keputusan untuk berkomitmen. Mungkin di sini kamu sudah menyudutkan dia, ya, dan dia tidak tahu bagaimanakah cara untuk memberitahu kamu. Maka apa yang dia ungkapkan hanyalah, okey, kita fikirkan dulu, berikan saya masa dan kita akan bernikah nanti. Sebenarnya dia cukup runsing teman-teman, ya, dengan hal-hal yang seperti ini. Dia mencintai kamu, tetapi dia ada masalah dengan komitmen. Di sini teman-teman, ya, well deserved reward. Yang jelas terlihat, ya, menurut saya, ya, orang ini ingin kebebasan, ya. Orang ini masih ingin kebebasan kerana dia merasakan banyak perkara yang belum dapat dia lakukan
untuk dirinya. Hanya ada sedikit energi yang mengindikasikan hubungan jangka panjang dengan kamu. Nah, ini tidak berarti kalian tidak akan bernikah dengan orang ini. The percentage are small. Persen yang lebih tinggi adalah ke arah kebebasan, persen yang sedikit mungkin ada yang berjaya bernikah nanti. Nah, daripada hatinya teman-teman dia memang inginkan kamu Ini Nine of Coins atau Nine of Pentacles di kartu tarot yang sebenarnya. Akan ada penghasilan yang baik bersebelahan dengan Two of Cups ataupun coming together. Tetapi entah mengapa, walaupun jelas terlihat seperti ini, menurut saya keputusannya bukan ini. Ini lebih ke arah orang yang ingin bersendirian. Orang ini sepertinya ingin mencintai kamu secara bebas. Nah, jikalau ini diizinkan kamu, dia akan mencintai kamu untuk selama-lamanya. Ketika dia sudah bersedia nanti, baru akan dibincangkan pernikahan. Kerana di sini juga mungkin ada keluarga yang tidak mendukung kerana saya menarik sosok seorang tua lelaki yang tegas, yang sama ada menyukai atau tidak merestui hubungan kalian. Ada bantahan daripada orang tua di sini dan saya juga menangkap seseorang ini yang masih lagi berjiwa bebas, dan dia seperti begini teman-teman. Keputusan untuk bersama dengan kamu tidak terletak di tangan kamu. Ini terletak di tangan dia. Tetapi jikalau kamu tanyakan apakah keputusan akhir dari batinnya ke kamu, tetap akan ada cinta. Tetapi dari sisi untuk berkomitmen itu agak sukar. Nah, di sini teman-teman ini ada sesuatu yang membuatkan orang ini menimbang-nimbang, memikir-mikir. Kerana orang ini cukup terpengaruhi sekali dengan masa lalunya. Di sini dia perlu mengambil keputusan dan dia masih cuba memikir ke arah itu. Mengambil keputusan yang tepat. Dan dia sangat takut ketika membuat keputusan ini apakah yang akan terjadi seperti dulu. Kerana orang ini seperti begitu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Ada ketakutan di hatinya. Tetapi dia sentiasa memberikan kesempatan kepada diri kamu dan dia untuk seperti bersama. Kerana di sini jelas terlihat blossom ada hubungan ataupun koneksi past life di antara kalian berdua di sini. Di sini Libra cukup kuat sekali teman-teman dan orang ini merupakan orang yang tidak begitu yakin akan kekuatan dirinya. Kerana di sini ada the base ataupun the root chakra, mula dahara yang berwarna merah teman-teman Orang ini perlu diyakinkan. Dia perlu diyakinkan oleh kamu, oleh orang lain, keluarga, sebelum dia mencapai keputusan itu. Tetapi daripada hatinya, dia cukup tertarik, cukup bergairah Ada passion di sini. Cukup tertarik dengan kamu seperti api yang menyala ini Dia tidak mahu memutuskan apa-apa. Jikalau dia berkatakan kepada kamu tidak mahu menikah, kamu pasti akan memutuskan dia. Maka dia bijak dengan tidak memberikan keputusan itu kepada kamu teman-teman Nah, benar kata saya tadi teman-teman Dia seorang yang mengontrol hubungan kalian. Di sini seseorang yang ingin menakluki kamu, ingin menguasai kamu, memenjarakan hati kamu di dalam bekas ini. Orang ini has got the higher say. Keputusan itu terletak di tangan si dia. Di sini ada energi kemelekatan walaupun mungkin kamu sudah menyadari yang orang ini tidak mahu berkomitmen. Kamu mungkin ingin pergi memutuskan kerana kamu tahu tidak akan ke jenjang pernikahan, tetapi dia tidak mahu melepaskan kamu. Ini energi the devil. Sesuatu yang begitu sukar untuk dilepaskan. Orangnya kuat cemburu, orangnya sangat posesif dan ingin memerangkap hati kamu di dalam bekas atau balang ini Dia ingin memenjarakan kamu di sini. Kerana ada ketertarikan yang begitu kuat. Mungkin dia belum bersedia ke arah komitmen. Pada waktu yang sama, dia juga tidak mahu melepaskan kamu. Teman-teman, energi terkuat yang terbaca di sini adalah Libra, Scorpio, Capricorn, Gemini, Cancer juga kuat di sini teman-teman dan juga Virgo. Itu energi yang terkuat terbaca hari ini. Dan kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah Capricorn dan Virgo. Gemini, Libra, Aquarius lebih kepada ketiga-tiganya kerana kita ada the sword suit di sini. Aries, Leo, Sagittarius seperti biasa. Aries lebih mendominasi dan Pisces, Cancer, Scorpio. Baik teman-teman, ke-12 zodiak sign hadir hari ini. Yang paling kurang menurut saya adalah
Sebenarnya semua ada di sini ya. We have Two of Cups here. Okay guys, yang terkuat sudah saya bacakan tadi. Jangan begitu berpatukan ya terhadap zodiak ini teman-teman. So, apakah keputusan terakhir yang ingin dia lakukan ya teman-teman, yang dia jeritkan ke kamu? Di sini keputusan akhirnya adalah tetap bersama dengan kamu. Jangan terlalu memikir ke depan. Santai-santai sahaja kerana orang ini masih ingin mencintai kamu secara bebas. Dia perlu menghadapi ketakutan di hatinya dulu. Sehinggalah dia dapat membatasi ketakutan ini, baru ke depannya nanti ya, jikalau kamu cukup sabar akan hubungan ini, dia akan jelaskan sama ada yang akan kerjenjang pernikahan ataupun tidak. Di sini tidak ada kepastian daripada dia. Ini keputusan akhir ya. Dan saya menangkap ada sebahagian daripada dia yang keputusan akhirnya ingin putus dengan kamu. Tetapi dia tidak berani mengungkapkan ini. Sebenarnya apa pun yang saya jelaskan di sini ya, kamu sudah tahu. Tetapi kamu mungkin dalam keadaan denial ya, ataupun kamu ingin memastikan lagi, maka kamu mengikuti readingan ini. Teman-teman, ada yang mencintai kamu secara santai, ada yang ingin putus. Tidak mahu meneruskan koneksi ini. Ini keputusan akhir daripada si dia. Sama ada A ataupun B. Orang ini belum lagi bersedia ke arah berkomitmen. Cinta secara freedom, teman-teman ya. Cinta yang seperti berpetualangan. Kita lihatkan di sini ya. Seperti apakah perasaannya terhadap keputusan akhir ini? Seperti apakah perasaan dan emosinya terhadap keputusan akhir yang sudah dia buat di sini? Jikalau ini menyakiti kamu, mengecewakan kamu, ataupun mungkin kamu sudah tahu ya, maka kamu agak on standby, sudah bersedia, sudah sedia maklum akan keputusan ini. Seperti apakah hati dan perasaannya ketika dia melakukannya atau membuat keputusan akhir ini? Ikhlas. Ini lebih berpasrah ya. Keikhlasan menunjukkan apapun tindak balas daripada kamu, dia akan ikhlas menerimanya. Jikalau kamu marah ya, jikalau kamu benar-benar seperti memutuskan persahabatan kalian, tidak mahu lagi terkoneksi, atau kamu menerima seadanya, dia tetap ikhlas ya memutuskan ini. Nah, di sini kamu lihat, ini energi Gemini tadi ya, Nine of Swords. Perasaan yang bercampur aduk. Dia juga tidak pasti ya, kerana pada waktu yang sama, ini juga menyakiti dia. Ya, maka wujud keikhlasan di hatinya. Perasaan yang bercampur aduk. Setelah melakukan atau mengambil keputusan akhir ini, dia sangat concern, teman-teman. Sangat mengambil berat akan diri kamu. Seperti apakah reaksi kamu, seperti apakah tindak balas kamu, apakah kamu akan membencinya seumur hidup kamu. Ambil berat ya. Merasa tertipu. Ada beberapa di antara si dia ini, merasa tertipu itu apa teman-teman? Mungkin ya, kamu sebenarnya sangat berat untuk melepaskan koneksi ini. Tetapi kamu memberikan gambaran kepada si dia ini, seolah-olah kamu bersetuju untuk let go of the relationship. Membuatkan dia merasakan seolah-olah tertipu, seolah-olah tidak ada kesan di diri kamu ya. Mungkin beberapa di antara kamu di sini juga turut keras kepala, ego ya, tidak mahu memperlihatkan yang kamu sedih. Maka dia seolah-olah merasa tertipu akan perasaan cinta ini ya. Beberapa di antara dia, tidak semua, sangat terluka teman-teman. Sangat terluka dengan keputusan akhir yang sudah dia ambil ini. Ketika dia melukakan kamu, dia juga sangat merasakan terluka. Bottom of the deck. Nah, kamu lihat dia seseorang yang masih ingin mengekalkan persahabatan dengan kamu. Merindukan. Walaupun mungkin ya di antara kalian di sini tidak pernah bertemu muka ya. Dia mungkin ingin tahu teman-teman ya, bagaimanakah ketika dapat peluang untuk bertemu nanti dan sebagainya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Kartu terakhir yang akan saya buka. Apakah pesan yang ingin dia ungkapkan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Nah, berlandaskan ya keputusan terakhir yang sudah dia lakukan di sini. Apakah kata-kata akhir yang ingin dia jelaskan berlandaskan keputusan akhir ya yang sudah dia lakukan di sini? Mungkin akan memperjelaskan lagi ke tema readingan hari ini. Mengapa dia mengambil keputusan ini? This situation has become very difficult for me to manage mentally. Wow, ini begitu sinkron dengan Nine of Swords tadi ya.
Situasi kalian sudah menjadi semakin sukar. Hari berganti hari ini menjadi semakin sukar untuk dia kendali di mentalnya. Nah, ini sangat menguras tenaganya teman-teman ya. Ketika berfikir mengenai hubungan ini setiap hari menjadi sukar dan sukar dan sukar untuk dikendalikan. Maka dia memutuskan ya, mungkin untuk tidak meneruskan seperti itu ya. Nah, you look at here deh teman-teman ya. Look at this card. It's draining me. Bersebelahan dengan Nine of Swords. Darkest fear. Sangat menguras tenaga. Mungkin ya, hubungan yang semakin mendekat, semakin serius, semakin intens sehingga menakutkan dia. Kerana orang ini masih belum bersedia. Di sini teman-teman ya. Nah, kamu lihat. This connection bores me to death. I need something more exciting. Excuse me. Ada sesuatu ya yang sudah menjadi seperti agak monoton di hubungan kalian. Berputar-putar seperti cincin ini ya, berputar-putar di situ saja. Hubungan yang cukup monoton sehingga dia mulai merasakan tidak ada perkara-perkara yang baru. Hubungan yang membosankan si dia. Nah, ketika dia merasakan bosan, kamu tidak akan mendengarkan ini dari si dia ya. Kamu hanya akan mendengarkan ini melalui jeritan batinnya yang sudah tidak tahan lagi untuk beredar pergi. Kerana koneksi di antara kalian ini sudah menjadi sesuatu yang monoton. I need to free myself from fear. Nah, begitu sinkron ya. Seseorang yang berada dalam ketakutan ingin membebaskan dirinya daripada keraguan dan ketakutan ini kerana dia merasa dia seperti a cage bird. Burung yang di dalam sangkar, yang dipenjarakan. Dia inginkan kebebasan teman-teman ya. Nah, ini sesuatu yang dia jeritkan, yang dia ungkapkan melalui jeritan batinnya. Sebenarnya kamu sudah tahu semua ini ya. No one else make me feel the way you do, but I will take it to the grave before I tell you. Hakikatnya, perasaan bersama kamu ini begitu indah ya. Tetapi untuk berkomitmen, untuk lebih jauh lagi dan mungkin merasakan dirinya dikekang ya, ini sesuatu yang dia tidak suka. Semakin serius, semakin intens. Yang dia inginkan adalah perasaan yang indah-indah, yang tidak mengikat. Maka perasaan yang begitu indah ini ya, tidak dapat dibawa ke jenjang pernikahan, akan dibawa sehingga mati. But I will take it to the grave before I tell you. Dia tidak akan mengungkapkan ini kepada kamu ya. Akan dipendamkan di dalam hatinya untuk selama-lamanya. I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. Dia merasakan ada kalanya kurang keseimbangan ya di hubungan kalian. Tidak tahu bagaimana untuk mengendali kamu. Mungkin soalan-soalan yang kamu tanya, bagaimana kamu menyudutkan si dia, dan setelah mengenal pasti ya, yang dia tidak dapat mengendali kamu dengan baik. Dia merasakan begitu kurang nyaman dan tidak tahu lagi ya, bagaimana untuk perbaiki hubungan kalian. I am distracting myself to avoid thinking of you. Detik ini teman-teman, jeritan terkuat daripada batinnya, dia cuba seperti menyingkirkan perasaan yang terfokus ke arah kamu dan tidak mengizinkan dirinya untuk terus-terusan memikirkan kamu. Nah, orang ini memang ingin mencintai kamu secara santai ya teman-teman, maka dia seperti tidak begitu memilih untuk tidak begitu memikirkan kamu agar tidak memberikan kamu sebarang harapan yang palsu. Nah, ini kebenaran yang terungkap daripada jeritan batinnya yang terkuat yang akhirnya kedengaran juga melalui pembacaan hari ini. I know that you may not feel for me as I feel for you. Nah, perasaan ini tidak serupa. Tidak serupa yang bagaimana? Dia mungkin tidak mahu terlalu terkekang ya, terlalu terikat dengan kamu, tetapi dia juga memahami bahawa kamu inginkan keseriusan. Tidak ada persamaan di antara kalian di sini. Sama ada kamu yang inginkan keseriusan ataupun dia yang ingin serius. Salah satu tidak mahu. Nah, ini perbezaan persefahaman ya, perbezaan keinginan di antara kalian. Sudut pandang kalian masing-masing terhadap hubungan ini mempunyai perspektif yang berbeda. I know that you may not feel for me as I feel for you. Perasaan yang kamu miliki terhadap si dia ini tidak sama dengan apa yang dia rasakan ke arah kamu. Orang yang ingin mencintai kamu dengan bebas dan kamu ingin surety, sesuatu yang pasti daripada si dia ini. Baiklah teman-teman,
Saya sudah membacakan zodiak tadi ya. Kita buka beberapa initial dan saya akan akhiri pembacaan hari ini ya. Saya tidak tergerak untuk mengambil terlalu banyak ya. Di sini ada huruf Q, Quebec, K, kilo. Ada huruf W. Orang ini mungkin sudah berpisah, pergi meninggalkan kamu, atau ada keinginan untuk memutuskan. Sikapnya yang sudah semakin dingin ya. Nah, seperti itu. Tetapi mungkin ada yang belum mengungkapkan ingin berpisah. Tetapi hubungan kalian ini sepertinya sudah jeda ya. Mungkin saling ghosting, saling silent treatment seperti itu. Nah, di sini teman-teman, initial kamu, initial dia. Jikalau tidak ada initialnya juga tidak mengapa-ngapa teman-teman ya. Ini hanyalah pembukaan bonus. Baik teman-teman, di sini ada huruf V Victor, Q Quebec, K Kilo, W N Norway, Y Yankee, B Bravo, H Hotel, L5, M Mike dan terakhir sekali ada huruf U Uniform. Saya berharap tema readingan hari ini dapat memperjelaskan keputusan akhir dari batinnya ke kamu yang akhirnya kedengaran jua melalui jeritan kuat dari batinnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye, take good care.